Halo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Guarchat. Dimana kali ini seperti biasa ya, Mimin akan menceritakan alur tentang video Lindong. Dan kali ini Mimin ingin meminta kepada kalian untuk hargai video ini, karena ini juga Mimin upload demi kalian. Jadi bagi yang tidak suka, Mimin mohon maaf, dan bagi yang suka mohon terus support Mimin ya dengan cara like ya. Ya, kali ini Mimin seperti biasa menceritakan di chapter sebelumnya ya. Di chapter sebelumnya Lindong sedang ada perlawanan dengan pejuang Nirvana, dan Lindong sendiri kewalahan sehingga dia menggunakan boneka spiritual untuk melawannya, dan akhirnya pejuang itu takut dengan boneka spiritual milik Lindong dan akhirnya pergi. Ikuti kelanjutannya di video ini. Selamat menonton. Setelah pertarungan berakhir antara boneka spiritual dengan pejuang kuat Nirvana itu, lalu pejuang Nirvana itu berkata, "Hei bocah, jika kau menyerahkan rune pola pohon dan memberikan boneka itu, maka masalah ini dapat dihilangkan. Jika tidak, maka di masa depan aku pikir di medan perang kuno ini tidak ada kesempatan bagimu untuk muncul di tempat ini lagi." Dengan sikap percaya diri, Lindong berkata, "Aku tidak takut dengan dinasti yang kau miliki, dan juga aku peringatkan, kau dan dinastimu itu tidak akan bisa mengambil barang-barang di tanganku ini." Dengan mendengar perkataan Lindong, wajah pejuang kuat itu sedikit marah dan berkata, "Sialan kau." Dengan rasa emosi dan takut, dia menjawab dengan pelan, "Oke, sekarang kau bisa berkata seperti itu, tapi cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesali itu." Lalu pejuang kuat Nirvana itu pergi dari tempat itu. Lalu di situ Moti berkata, "Saudara Lindong, tapi menurutku ini agak merepotkan untuk menyinggung lawan seperti itu." Dengan perkataan Lindong yang penuh dengan percaya diri, tentara akan memblokir air dan menutupi tanah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di medan perang kuno ini, jika kau takut akan masalah, maka kau tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Lalu Moti berkata, "Bagaimana kau bisa kuat dalam menghadapi sekte-sekte kuat seperti itu?" Dan Lindong berkata, "Pada awalnya aku berjalan dari luar kota Yanceng kecil. Jika aku takut menghadapi sesuatu dengan masalah yang besar, maka aku pikir akan sulit untuk mencapai prestasi saat ini." Lindong berkata kepada yang lain, "Ayo kita cari tempat yang lain, dan kupastikan ada barang-barang yang lain di aula batu ini, dan kita tidak akan datang dengan sia-sia." Dengan masuknya ke ruang selanjutnya, dan mereka melihat ada sekumpulan batu Nirvana, dan Moti langsung terkejut. "Wow, ada begitu banyak pil Nirvana di sini. Mari kita bagi bersama." Lalu ada yang berkata, "Oke." Setelah itu, mereka membagi semuanya, dan tim Lindong bolak-balik melewati ruang aula batu, dan itu seperti labirin. Hanya dalam waktu setengah jam, semua orang mendapatkan panen yang cukup banyak. Semua ini dikarenakan adanya Lindong yang menjaga mereka, dan mereka tidak khawatir untuk dirampok. Di sepanjang jalan, Lindong dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa orang lain. Ada beberapa orang yang berkata, "Ya, ayo cari barang-barang di tempat lain lagi. Setelah mengumpulkan sisanya, mari kita kembali." Setelah semua orang bertemu
kembali dan mereka pergi terburu-buru. Ada yang berkata, "Ada apa dengan orang-orang itu?" Lalu Lindong menjawab, "Kupikir ada banyak orang kuat di depan." Lalu Lindong melihat ruang yang begitu besar dan berkata, "Apakah ini aula utama?" Lindong mengatakan pada semuanya, "Ayo masuk." Dan terlihat banyak orang dari dinasti-dinasti berkumpul di aula itu. Dan Lindong berkata dalam hatinya, "Sepertinya Liu Yuan dan yang lainnya juga datang ke sini. Ada juga Xuan dari garis depan dinasti Dawu, dan juga ada pria itu beserta dinastinya." Lalu pria itu berkata, "Bocah itu sepertinya berani datang ke sini, dan aku pastikan dia mati." Lalu terlihat cahaya kuning di depan, dan ada yang berkata, cahaya kuning di bagian dalam itu adalah kunci rahasia kuno. Lalu Lindong mengatakan, "Akhirnya aku telah sampai di sini." Ada yang berkata, "Kekuatan bocah itu tidak perlu dikhawatirkan. Apa kau yakin?" "Ya, kita tidak perlu dipedulikan dia." Lalu pria itu berkata kepada saudaranya, "Saudaramu, orang itulah yang merebut pohon rune surgawi itu." Lalu semuanya terdiam, dan saudaramu itu langsung sepertinya memikirkan sesuatu. Ada yang berkata, "Kekuatan orang ini setara dengan Hua Feng dan yang lainnya. Tapi menurutku, sepertinya kemampuan Lindong lebih hebat dari orang itu." Sepertinya saudaramu tidak senang dengan perkataan pejuang kuat itu, dan dia melakukan tamparan kecil kepada pejuang kuat itu dan berkata, "Kau pikir aku bodoh? Dia hanya seorang anak di ranah puncak keberuntungan." Lalu pejuang kuat itu berkata, "Saudaramu, orang ini memiliki boneka spiritual di tangannya. Bahkan aku sudah melawannya dan itu sangat kuat." Lalu semuanya berkata, "Boneka spiritual?" Suasana tempat itu semua orang langsung terdiam, dan hal itu terlihat di wajah mereka yang begitu terkejut, karena semua orang tahu kekuatan dari boneka spiritual, bahkan mulai dari boneka spiritual terlemah sebanding dengan pejuang kuat di ranah nirvana. Dan ada yang berkata, "Oh, ternyata begitu." Lindong menghadapi dinasti kuat tanpa sedikit pun ada rasa takut dalam dirinya. Dan juga ada juga yang berkata, "Bocah ini ternyata kita salah menilainya." Lalu saudaramu dari dinasti Batu Iblis berkata dalam hatinya, "Ternyata dengan wajah santainya itu dia bisa membunuh sesuka hati, dan itu dikarenakan dia memiliki boneka spiritual. Ini akan merepotkan jika dia memulainya." Lalu saudaramu berkata kepada pejuang kuat itu, "Biarkan dia. Tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan kunci rahasia kuno. Sekarang kita tidak perlu memprovokasikannya untuk pohon rune surgawi, tapi tunggu sampai kita mendapatkan kunci rahasia kuno." Lalu saudaramu sepertinya memikirkan sifat jahatnya dengan berkata, "Dalam keadaan biasa, bahkan jika Lindong memiliki pelindung boneka spiritual, di mata dinasti Batu Iblis dia hanyalah anak kecil yang bisa diremas sesuka hati."
Dan dilanjutkan perkataan itu, tapi tidak sekarang ini, karena dia sedang berada di kerumunan banyak orang, apalagi ada banyak orang di sekitar yang saling menatap. Hal ini akan menjadi sulit untuk menghadapinya. Lalu pria itu berkata, "Sialan, tunggu saja pembalasanku nanti." Dan di situ Lindong berkata dalam hatinya, meskipun boneka darah itu sudah dipublikasikan, itu telah menarik perhatian banyak orang, dan kupikir sekarang tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kunci rahasia kuno itu ada di depan, dan saudaramu berkata kepada semuanya, "Huafeng, Wumo, kunci rahasia kuno itu dipastikan akan menjadi milik dinasti Batu Iblisku. Tapi jika kalian berdua bersedia memberikan langsung, maka dinasti Batu Iblisku dan 2 dinasti milik kalian, kupikir kita akan menjalin hubungan baik." Lalu Huafeng berkata kepada saudaramu, "Chenmu, kau tidak tahu berapa banyak yang telah kami upayakan untuk mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Kau ingin kami menyerahkan hanya dengan perkataanmu yang begitu konyol itu, kan?" Dan di situ ada yang berkata dalam pikirannya, dalam adegan hari ini, Huafeng dan dinastinya memiliki orang yang paling banyak. Dan untuk dinasti Batu Iblis hanya ada 5 orang. 5 orang ini hanya ada 2 orang yang berada di ranah nirvana. 3 orang yang tersisa hanya setengah langkah kekuatan nirvana. Dibandingkan dengan mereka, dinasti Batu Iblis jelas sedikit berbeda. Lalu Huafeng berkata kepada mereka, "Mari kita bersaing dengan kemampuan kita sendiri." Pria itu berkata kepada Huafeng, kau tidak bisa mengetahui mana yang baik dan buruk. Kekuatan dinasti Dawu sebelumnya tidak jauh lebih lemah dari dinasti Batu Iblis. Lalu pada kenyataannya, kau telah menyinggung dinasti Batu Iblis, dan dari dinasti kalian juga akan terbunuh begitu banyak sehingga tidak menyisakan sedikit pun orang yang hidup. Lalu Huafeng berkata, "Kau terlalu sombong, hanya mengandalkan dinasti Batu Iblismu itu. Bisakah kau berjalan sendiri di medan perang kuno ini?" Lalu perkataan Huafeng dilanjutkan, "Kau ingin menakut-nakuti kami, hah? Lihatlah tampilan kalian, siapa yang bisa aku takuti di sini, hah?" Lalu pria itu berkata, "Brengsek, beraninya kau mempermalukan kami. Lihatlah bagaimana aku akan membersihkan kalian nanti." Lalu saudaramu berkata dalam pikirannya, "Kenapa bocah ini malah jadi bertengkar?" Dan ada yang lain berkata, "Dan terjadilah, hanya mereka yang kuat di ranah nirvana yang berhak berbicara. Setelah masalah ini berakhir, aku harus berjuang keras untuk melangkah ke ranah nirvana. Karena dengan berada di tingkat nirvana, aku dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya yang sulit dijangkau oleh orang biasa." Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini, dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.